Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Titik Febriana akan menyampaikan materi tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia di sini akan disampaikan ada 4, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, dan hukum perbandingan volume. Kita mulai saja dari hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier bunyinya adalah di dalam suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Ini contoh animasi gambaran reaksi antara gas oksigen dengan gas hidrogen menghasilkan uap air. Pada percobaan Lavoisier, awalnya dia merancang suatu percobaannya seperti digambarkan pada gambar ini. Kalau kita ambil analogi ke contoh yang lain, misalkan kayu dibakar dengan oksigen akan menghasilkan arang atau abu, gas, dan juga asap. Kalau kita hitung massa kayu dan oksigen, itu harus sama atau pasti sama dengan massa arang atau abu yang dihasilkan beserta gas dan asap yang dihasilkan juga. Nah, artinya di dalam ruas suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat sesudah reaksi. Yang kedua adalah hukum Pros atau hukum perbandingan tetap. Pada hukum perbandingan tetap ini bunyinya adalah perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tidak bergantung pada asal-usul senyawa tersebut. Nah, ini contoh reaksi antara gas hidrogen yang ada di dalam balon dibakar ya dengan api atau direaksikan dengan oksigen. Kemudian hukum Pros juga menyatakan ada berbagai senyawa yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Sebagai contohnya air. Air dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur hidrogen dan oksigen. Nah, materi sendiri mempunyai massa termasuk hidrogen dan oksigen. Jadi, reaksi antara hidrogen dengan oksigen untuk menghasilkan uap air membutuhkan dua molekul hidrogen dan dua molekul oksigen untuk menghasilkan dua molekul H2O. Nah, ini contoh perhitungan pada percobaan Pros ya. Di sini adalah massa hidrogen, massa oksigen, massa air yang terbentuk, dan massa sisanya. Nah, kita lihat data pertama, massa hidrogennya 1, oksigennya 8, massa air yang terbentuk 9. Jadi semua bereaksi, tidak ada sisanya. Yang kedua, massa hidrogen 2, massa oksigen 8, jika dijumlahkan 10 ya, 10 gram, namun massa air yang terbentuk hanya 9 gram, maka terdapat sisa 1 gram, yaitu ternyata 1 gram hidrogen. Yang ketiga, massa hidrogennya 1 gram, oksigen 9 gram, kalau dijumlahkan 10, ya, massa air yang terbentuk juga ternyata 9, sehingga masih ada sisa 1 gram, yaitu oksigen. Nah, yang keempat, ada direaksikan 2 gram hidrogen, 16 gram oksigen, kalau dijumlahkan ada 18, dan pas 18 gram air yang terbentuk, sehingga tidak ada sisanya. Nah, dari tabel yang sudah kita simak tadi, bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen selalu bereaksi membentuk senyawa air dengan perbandingan massa yang tepat, yaitu 1:8, di mana massa hidrogennya 1 gram selalu sebanding dengan 8 gram massa oksigen. Hukum yang ketiga yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda yang berbunyi bila dua unsur membentuk senyawa, massa-massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa dari unsur lainnya merupakan perbandingan bilangan bulat sederhana terhadap satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam hukum Dalton sendiri, komposisi kimia ditunjukkan oleh rumus kimianya dalam senyawa seperti air, dua unsur bergabung dan masing-masing menyumbangkan sejumlah atom tertentu untuk membentuk suatu senyawa. Dari dua unsur tersebut dapat dibentuk beberapa senyawa dengan perbandingan yang berbeda-beda. Sebagai contoh,
belerang misalkan sulfur ya S dengan oksigen O dapat membentuk senyawa SO3 ya. Belerang dioksida juga bisa membentuk senyawa maaf SO2 belerang dioksida dan SO3 belerang trioksida. Nah, contoh lain dari unsur hidrogen dan oksigen bisa membentuk senyawa H2O air atau bisa juga membentuk senyawa H2O2 hidrogen peroksida. Nah, ini contoh data yang dapat kita pelajari pada perbandingan hukum Dalton. Dari data ini kita amati contohnya senyawa antara nitrogen dengan oksigen ya. Ada N2O, NO, N2O3, dan N2O4. Nah, masa nitrogennya ada yang pertama 28, kemudian 14, 28, 28. Masa oksigennya 16, 16, 48, 64. Ternyata jika 1, 2, 3, 4, keempat senyawa ini dibuat perbandingan sederhana antara massa nitrogen dan massa oksigen memiliki perbandingan yaitu 7 banding 4, 7 banding 8, 7 banding 12, dan 7 banding 16. Nah, dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa massa nitrogen dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram. Jadi kita tinggal memperhatikan perbandingan massa oksigen, yaitu di dalam N2O dibanding NO dibanding N2O3 dibanding N2O4, perbandingan massa O-nya adalah 4 banding 8 banding 12 banding 16. Yang jika disederhanakan yaitu 1 banding 2 banding 3 dan banding 4. Ini adalah bilangan bulat dan sederhana. Kemudian yang keempat adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Pada hukum Gay-Lussac ini berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya kita amati pada tabel percobaan Gay-Lussac ya. Ada 3 percobaan. Datanya di sini volume gas oksigen yang direaksikan satuannya liter, volume gas hidrogen yang dihasilkan dalam liter, dan volume uap air yang dihasilkan dalam liter. Kita lihat pada percobaan 1, oksigennya 1 liter, hidrogennya 2 liter, uap air yang dihasilkan adalah 2 liter. Yang kedua, hidrogen 2 liter, oksigen 2 liter, hidrogen 4 liter, ternyata uap air yang dihasilkan sebanyak 4 liter. Dan yang ketiga, volume oksigennya 3 liter, volume hidrogennya 6 liter, uap air yang dihasilkan sebanyak 6 liter. Nah, menurut hukum Gay-Lussac, ya, jika kita meneruskan persamaan reaksinya, gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Di mana setelah disetarakan, ya, di sini gas hidrogennya 2 volume gas hidrogen itu sebanding dengan 1 volume gas oksigen sebanding juga dengan 2 volume uap air. Pada reaksi pembentukan uap air tadi, agar reaksi sempurna, untuk setiap 2 mol gas hidrogen itu membutuhkan 1 mol gas oksigen untuk menghasilkan 2 mol uap air. Nah, ini contoh perbandingan lain ya pada hukum Gay-Lussac ya, antara hidrogen dengan oksigen, nitrogen dengan hidrogen, hidrogen dengan klor, etilen dengan hidrogen. Nah, sampai didapatkan perbandingan volume dalam bentuk perbandingan dengan angka yang bulat dan sederhana. Berdasarkan data percobaan di atas, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi ternyata berbanding sebagai bilangan bulat. Nah, pada data percobaan tersebut, itu sudah sesuai dengan hukum perbandingan volume atau dikenal dengan hukum Gay-Lussac, bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Nah, demikian materi tentang hukum dasar kimia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.